Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kebutuhan dan juga sebagai sebab untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, dan juga sebagai sebab untuk mencapai dan meraih ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah azza wa jal adalah ibadah terbaik. Semua ajaran Islam orientasinya adalah syukur kepada Allah azza wa jal. Kita berakidah yang lurus dalam konteks bersyukur kepada Allah. Kita beribadah, di antaranya menjalankan salat untuk merealisasikan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bermuamalah dengan cara yang halal. Semua apa yang dilakukan oleh seorang muslim yang mengacu kepada ajaran Islam semata-mata untuk mewujudkan ibadah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwatah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan khutbah ini saya ingin ingatkan kepada jamaah sekalian, di akhir zaman seperti sekarang ini, kemaksiatan semakin merajalela, keburukan dan kesesatan semakin menjadi. Maka yang sangat kita butuhkan pada zaman yang syarat dengan dekadensi moral, syarat dengan penyimpangan dan godaan yang meluluhkan iman, adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pernah istiqamah, tidak akan pernah bisa menjadi muslim yang baik sampai kita menjadi seorang muslim yang takut kepada Allah. Ketahuilah para jamaah sekalian, ibadah terbaik akhir zaman adalah takut kepada Allah. Kalau kita tidak takut pada Allah azza wa jal, siapapun kita, walaupun kita hafal Quran, walaupun kita ngerti agama, walaupun kita lulusan pesantren, tidak akan menjamin kita untuk selamat dari penyimpangan. Kita lihat betapa fenomena kaum muslimin saat ini luar biasa. Banyak sekali mereka yang muslim tetapi banyak melakukan penyimpangan. Dari penyimpangan yang paling parah sampai penyimpangan yang kita anggap bukan penyimpangan. Semua itu disebabkan karena lemahnya rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, ma'asyar muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hadirkan kita di dunia dengan memberikan segalanya kepada kita, semua yang terbaik. Allah berikan semuanya kepada kita berdasarkan rahmatnya subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak meminta kita untuk membalas budi, membalas kebaikan Allah jalla wa ala. Semua apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, semua apa yang Allah karuniakan, silakan dimanfaatkan dengan baik, menjadi sarana ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min wasail ibadah, kita manfaatkan nikmat iman untuk semakin beribadah kepada Allah. Kita manfaatkan nikmat harta
untuk berzakat, berinfak, bersedekah. Kita manfaatkan skill kita, ilmu kita untuk bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Intinya apa yang Allah berikan harus menjadi media ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hati kita bertanya, apakah Allah menuntut dari kita sesuatu? Setelah Allah memberikan segalanya, Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak tepat. Semuanya Allah berikan dengan rahmat. Apa yang Allah minta? Agar kita bahagia dunia akhirat, hanya satu yang Allah minta, yaitu ikhlas. Jadi orang yang akan bersyukur dan bersabar, yang selalu istiqomah, yang selalu menjaga ikhlas pada setiap amal ibadahnya. Isma'u ra'akumullah, dengarkan hadis Nabi SAW, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Allah berfirman kepada penghuni neraka. Allah berfirman, wahai penghuni neraka, kalau aku keluarkan kalian dari neraka, lalu aku kembalikan kalian ke dunia, apakah kalian rela menebus semua kesalahan dan dosa kalian dengan dunia, dengan semua apa yang kalian miliki daripada dunia ini? Lalu mereka berkata, ya Allah, kembalikan ya Allah, kami janji kalau kami punya uang 10 miliar, triliun, kami siap ganti. Kami tebus kesalahan kami selama kami hidup di dunia dengan seluruh harta kami, walaupun tanpa tersisa sekalipun. Kembalikan kami ya Allah, kami menyesal ya Allah, kami telah menyia-nyiakan umur kami selama di dunia. Kata Allah, itu hanya iming-iming belaka. Itu apa yang aku sampaikan hanya diskusi. Sebenarnya semuanya telah terlambat. Tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke dunia. Padahal dahulu waktu kalian hidup di dunia, semuanya aku berikan. Uangmu, pakaianmu, istrimu, anakmu, jabatan, semuanya aku kasih. Apa pernah aku minta satu aja balas kebaikanku? Pernahkah kau baca di Al-Quran satu ayat aku minta dibalas kebaikanku? Di mana kamu dapati di mana aku minta untuk dibalas kebaikanku? Aku tidak minta dibalas kebaikanku, kata Allah. Padahal dulu waktu kalian berada di dunia, aku hanya minta satu saja aku minta. Jaga ikhlas. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Bayyinah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin. Tidaklah manusia diperintah untuk beramal kecuali karena Allah, karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwatal iman, kebahagiaan, keselamatan, keberkahan di dunia dan berlanjut kepada akhirat sebetulnya letaknya ada di ikhlas. Kalau rumah tangga kita kurang bahagia karena kita jauh dari ikhlas. Kalau kehidupan kita berasa banyak masalah dan kita kurang menikmati hidup, kurang bersyukur kepada Allah, kurang dekat dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, karena ikhlas kita sangat memprihatinkan para jemaah. Oleh karenanya para jemaah sekalian, karena ikhlas adalah kunci kebahagiaan, ikhlas merupakan kunci keselamatan dan keberkahan. Perhatikan sebab-sebab ikhlas. Yang pertama, kalau seorang muslim, apabila seorang muslim ingin ikhlas, dia harus mengenal Allah. Dia harus mengerti agama. Nggak mungkin orang bodoh mempertahankan keawamannya, orang Islam tapi tidak ngerti Islam. Nggak mungkin ikhlas. Karena ikhlas itulah buah cinta kepada Allah. Bagaimana dia ikhlas ketika dia lebih mencintai anaknya, istrinya, hartanya, jabatannya daripada Allah Jalla wa Ala? Nggak mungkin. Ikhlas itu hakikatnya mengarahkan hati kepada yang dia cintai.
Ketika kita selalu ingat anak kita, itu ikhlas. Mengarahkan hati selalu kepada anak. Bagaimana kita bisa ikhlas dalam sholat yang merupakan hak khusus Allah, kita masih ingat dunia? Bayangkan, hak khusus Allah yaitu sholat, masih kita bawa urusan dunia ke dalam sholat kita. Jadi sebab yang pertama untuk ikhlas adalah mengenal Allah, mencintai Allah tabaraka wa ta'ala dan mengagungkannya. Yang kedua, mengetahui apa dampak positif dan dampak negatif dari ikhlas. Dampak positif ketika kita ikhlas, apa manfaatnya? Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 24, seorang yang ikhlas akan Allah jaga dari maksiat. Orang yang selalu menjaga dirinya selalu menjaga ikhlas dalam beramal, Allah akan jaga dari penyimpangan dan maksiat. Dalam surat Yusuf ayat 24 Allah katakan, aku jaga Yusuf dari zina karena dia ikhlas. Kenapa kita mudah tergoda oleh wanita dengan cara yang haram padahal kita sholat? Karena kita jauh dari ikhlas. Jadi yang membuat kita dekat dari maksiat karena selama ini kita meremehkan perkara ikhlas. Lihat para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dampak positif daripada ikhlas. Allah berfirman surah As-Saffat ayat 39 sampai 42, Allah bilang, illa ibadallahul mukhlasin ulaika lahum rizqum ma'lum fawakihuhum mimma hum mukramun fi jannatin na'im. Kecuali hamba Allah yang ikhlas, mereka akan Allah siapkan rezeki yang tidak perlu ditanya. Sudah Allah siapkan jamuan istimewa nanti di surga. Beda jatahnya. Wallahi orang yang selalu ikhlas dalam hidupnya, di surga Allah siapkan VVIP, pelayanan yang maksimal, pelayanan yang sangat memuaskan. Mereka, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum mukramun. Setiap ruangannya ada buah yang berlimpah, buah yang lengkap. Setiap ruangannya wa hum mukramun, dan mereka akan betul-betul dimuliakan, disambut di surga. Orang yang paling ikhlas selama di dunia, dia yang paling dimuliakan Allah di surga kelak. Apa dampak negatif orang yang mengabaikan ikhlas? Apa kata Nabi SAW? Wa inna rajul la ya'malu bi'amal wa inna rajul la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu ahli kitab fa ya'malu bi'amali ahli nar fa yadkhulaha. Selama di dunia dia selalu berbuat baik, tapi supaya dilihat oleh orang, dinilai oleh orang, oh saya orang baik. Bukan karena Allah. Dia santun anak yatim supaya orang tahu, oh dia orang baik, suka menyantun anak yatim. Jadi semua kebaikan orang harus tahu supaya orang muji dia. Apa kata Nabi alaihissalam? Kalau ada orang berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang, pasti aku jamin dia matinya su'ul khotimah. Limana? Kenapa dia berbuat baik, yang tuh anak yatim, membantu fakir miskin, membangun masjid, tapi semua orang harus tahu, ingin dipuji dan disanjung oleh manusia karena dia beramal karena ingin dilihat oleh orang. Sehingga dipastikan orang seperti ini matinya su'ul khotimah. Kenapa? Padahal dia suka bantu orang, banyak berbuat baik, karena dia berbuat baik bukan karena Allah. Kemudian sebab yang berikutnya, seorang ikhlas. Kita ikhlas bukan karena kita ngerti agama, bukan kita kiai, bukan karena ustadz, bukan karena habib, gak ada jaminan. Orang ikhlas karena gelar agamanya. Makanya Nabi sadar bahwa beliau menjadi orang yang ikhlas bukan karena beliau seorang nabi, tapi karena Allah yang memberikan kekuatan ikhlas pada dirinya. Makanya yang sering Nabi baca, yang sering Nabi minta kepada Allah, doa ya muqallibal qulub. Ada dua doa yang sering Nabi minta kepada Allah. Ada dua yang Nabi sering panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau itu Nabi orang yang paling ikhlas sedunia, sepanjang sejarah manusia, sepanjang peradaban manusia, Nabi selalu berdoa ya muqallibal qulub, dan beliau orang yang paling ikhlas. Maka kita harus lebih sering meminta kepada Allah dalam doa kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian ikhwatal iman,
Yang berikutnya yang membantu kita untuk ikhlas, lawan virus-virus ikhlas. Singkirkan virus-virus ikhlas, jangan dianggap remeh. Apa itu? Sombong. Penghancur ikhlas, sombong. Merasa dirinya hebat. Menganggap orang lain lebih hina dari dirinya. Tidak akan pernah ikhlas di hati orang itu selama dia memiliki rasa sombong, menolak kebenaran, dan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Yang kedua, bangga diri, al-ujub. Bangga sebagai seorang pejabat, bangga sebagai orang kaya, bangga sebagai orang yang terpandang menjadi tokoh agama. Seorang muslim hanya bangga dengan ketaatannya kepada Allah. Apa yang dibanggakan? Segala sesuatu yang tidak kita bawa mati jangan perlu dibanggakan. Anda bangga dengan apa? Dengan mobil mewah Anda, tidak dibawa mati kok. Seorang muslim harus terbuka. Terbuka hatinya. Jauh pandangannya ke akhirat bukannya dunia. Apa sih dibanggakan kalau seakhir ujungnya tidak dibawa mati? Makanya seorang muslim hanya bangga dengan amal solehnya, dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengantarkannya kepada kebahagiaan dunia dan membuatnya meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah dia bersihkan diri dari sombong, bangga, jangan suka memperlihatkan kebaikan. Dia lebih nyaman ketika dia berbuat baik secara sembunyi-sembunyi. Dia lebih nikmat dengan tahajud di malam hari. Dia ketika sedekah tidak ada yang tahu, bahkan istrinya tidak tahu. Kalau dia telah membangun masjid, dia telah membebaskan tanah, mewakafkan tanah, dia telah menyantuni anak yatim setiap bulan sekian juta, istrinya tidak tahu. Bahkan kata Nabi, begitu rahasianya kebaikan dia, sampai tangan kiri tidak tahu kalau tangan kanannya telah bersedekah. Hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kiri tidak tahu bahwa tangan kanannya telah bersedekah. Jangan biasakan berbuat baik lalu lihat orang. Berikutnya, jangan suka menceritakan kebaikan. Biarkan orang tidak tahu. Rahasiakan. Jangan kita mengatakan, alhamdulillah kemarin saya puasa. Alhamdulillah kemarin di daerah sana, di kampung sana, itu banyak orang kelaparan. Alhamdulillah saya bagi-bagikan sembako. Apa yang cerita? Biarkan Allah yang berikan penghargaan kepada kita. Biarkan Allah yang berikan pahala. Manusia itu apa? Memberi apa kepada kita kalau kita harus, kenapa kita harus cerita-cerita tentang apa yang telah kita lakukan kepada mereka? Tidak perlu. Hindari sum'ah. Suka menceritakan kebaikan. Kemudian apalagi? Ketenaran. Jangan biarkan diri kita tenar oleh dunia kita. Terkenal dia dengan parfum yang mahal. Terkenal dia kalau punya mobil nggak pernah murah, selalu mahal. Aksesorisnya, harusan juta dihabisin. Buat sound systemnya, buat aksesoris ini itu, nggak ada yang murah. Terkenal dia. Nggak cukup dengan mobil dengan yang keluar dengan pabrikan. Dia nggak cukup. Selalu kalau sudah keluar diambil dari showroom, dia pasti kirim ke tempat yang mubah aksesoris. Bahkan untuk kaca filmnya aja tidak cukup, hanya 5 juta, 10 juta nggak cukup. Terkenal dengan itunya. Malu kita. Kalau kita para jamaah ingin menjadi orang ikhlas, jadikan diri kita terkenal dengan kebaikan kita. Bapak itu Masya Allah, orangnya baik, suka bantu. Jadikan diri kita terkenal dengan kebaikan kita, terkenal dengan kedermawanan kita, terkenal dengan kesolehan ibadah kita. Terakhir, kalau kita mau ikhlas, jangan suka dipuji. Selama kita memiliki penyakit suka dipuji, tidak terima kalau dihina, sakit hati kalau dihina dan dilecehkan orang, berarti ikhlas kita memperhatikan. Orang yang ikhlas itu, kata Imam Ahmad, akan menganggap sama pujian dan celaan manusia, karena bagi dia yang penting Allah menilai dia. Mau manusia mencela, memuji, bagi dia tidak berpengaruh, karena saya tidak butuh pujian dan celaan manusia. Yang saya ingin hanya ridha Allah. Jadi orang ikhlas, virus yang harus pertama disingkirkan, kebiasaan buruk, kekurangan yang fatal, yaitu suka dipuji. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau ada orang memuji kita, siram dia dengan pasir. Siram mukanya dengan pasir. Karena dia sebetulnya menjerumuskan kita untuk jauh dari ikhlas. Kita harus mengingatkan orang-orang yang suka muji kita, jangan suka muji saya, karena Anda tidak tahu kekurangan saya. Doakan saya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Doakan saya, semoga Allah merahmati saya. Wallahi kalian tidak tahu. Kalian tahu yang saya punya ini dan punya itu, punya banyak kelebihan. Padahal aib saya jauh lebih banyak. Tolong jangan suka puji saya. Ingatkan, doakan saya. Karena sekarang saya baik, belum tentu besok saya baik. Tapi berkat doa insya Allah
Allah akan teguhkan hati saya di atas kebaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian di khutbah yang kedua yang harus lebih singkat dari khutbah yang pertama adalah kita harus mengetahui sebab sabar. Sabar adalah ibadah terbaik yang mengantarkan kita kepada syukur. Tidak akan pernah kita menjadi hamba yang bersyukur kalau kita tidak memiliki kesabaran. Makanya Allah sampai menurunkan lebih dari 40 ayat di dalam Al-Quran dengan beraneka ragam penyajiannya. Ada yang berupa perintah, ada yang berupa larangan yang bertentangan dengan sabar, ada ayat yang menyebutkan tentang keutamaan sabar. Sampai lebih dari 40 ayat Allah suguhkan dalam Al-Quran tentang sabar. Kenapa? Karena begitu berat sabar. Sampai Allah janjikan orang yang sabar diberi pahala tidak terhitung jumlahnya. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan Allah beri pahala tidak terhitung. Yang tahu pahalanya secara persis hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita sabar? Sabar itu ditentukan oleh iman. Selama iman kita ada, selama itu akan ada sabar. Makanya Nabi SAW bersabda, innallaha ta'ala abdul aqalidri ala qadri dini. Allah itu akan menguji hambanya sesuai dengan kekuatan imannya. Jadi kalau ingin sabar, perkuat iman. Makanya sahabat Rasulullah, mereka sadar dan tahu betul bahwa sabar di dunia ditentukan oleh faktor iman mereka. Makanya mereka selalu memperbarui iman. Hayya bina nata'ahadu, hayya bina nata'ahadul iman. Mari kita selalu memperbaiki iman. Jadi selalu memperbaiki iman, memperbarui iman. Kalau iman kita para jemaah sekalian selalu diperbarui, ditingkatkan, dihindari hal-hal yang melemahkan iman. Kemudian sebab yang kedua ada lingkungan. Faktor lingkungan pengaruhnya besar sekali. Kita pengen jadi orang sabar, tapi di kanan kiri kita, depan belakang kita orang yang suka marah-marah, banyak mengeluh. Bagaimana kita menjadi orang sabar? Dukungan lingkungan itu sangat penting. Di keluarga, di tempat kerja, teman dekat kita harus orang-orang yang sabar. Insya Allah Allah tuh sayang sama kita. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Tenang kita. Tapi kalau selalu dipanas-panasin, ya, dibuat kok kamu ini orang baik, sementara mereka yang suka maksiat kok rezekinya bagus, karirnya bagus. Kenapa begitu? Panas diri kita, panas dada kita. Itulah bahayanya lingkungan. Yang terakhir doa kepada Allah. Ya afrik alaina sabra, sampai Allah ajarkan kita minta sabar. Allahumma afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal kafirin. Ya Allah, letakkan dalam hatiku kekuatan sabar. Wa thabbit aqdamana, teguhkan langkah kami ya Allah, dan tolonglah kami atas orang-orang kafir. Jadi doa kepada Allah, terus minta jadi orang yang sabar dan terus belajar sungguh-sungguh niat untuk menjadi orang sabar yang didukung oleh faktor lingkungan dan selalu menjaga kesempurnaan iman, kekuatan iman, dan menghindari segala hal yang melemahkan iman. Berarti kalau ingin sabar, jauhi maksiat. Karena yang melemahkan sabar kita ketika kita setiap hari dekat dengan maksiat, terutama laki-laki. Maksiat yang paling melemahkan iman terkait dengan perempuan. Hati-hati para jemaah. Kalau kita nyerempet dengan hal-hal yang haram terkait dengan wanita, jangan bermimpi kita jadi orang sabar. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua, dan kita dijadikan sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ridhai. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi aswatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana alladhi ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil
izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.